Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hendri Pratama. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang tabungan serta operasional tabungan. Cekidot. Saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian tabungan. Apa itu tabungan? Nah, tabungan ini adalah pendapatan yang kita sisihkan untuk mencapai tujuan yang akan datang, atau bisa kita gunakan untuk keperluan mendesak. Nah, tabungan ini sangat berguna sekali. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk keperluan yang mendesak. Terus yang kedua, kita bisa investasi di tabungan ini. Nah, sangat berguna sekali ya tabungan. Jangan lupa menabung. Ya, sejenis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis tabungan. Pertama yaitu tabungan anak. Sesuai dengan namanya, tabungan jenis ini dikhususkan bagi anak-anak. Nah, tujuannya adanya tabungan ini adalah untuk melihat agar si buah hati terbiasa untuk menabung sejak dini, agar dilatih si buah hati ini agar terbiasa dalam menabung. Nah, perbedaan mendasar dari tabungan ini adalah jumlah setorannya yang kecil. Karena memang anak-anak biasanya tidak diberi uang dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua itu ada tabungan mata uang asing. Tabungan jenis kedua ini adalah tabungan mata uang asing atau disebut juga dengan valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Nah, mata uang yang sering digunakan biasanya itu seperti euro, dolar, dolar Singapura juga ada, terus pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Nah, terus lanjut ke tiga, itu ada tabungan konvensional. Nah, tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan paling banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas tadi, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, ya, terus kartu debit, kartu kredit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Terus lanjut yang keempat, itu ada tabungan yang berjangka. Nah, berbeda dengan tabungan konvensional. Tabungan yang satu ini cocok untuk kita mahasiswa yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif baik dibanding tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7%. Nah, hanya saja tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu akan mendapatkan sanksi. Nah, terus lanjut ke tabungan haji. Nah, tabungan ini sering sekali ya digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk naik haji beberapa tahun ke depannya mungkin. Nah, tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya naik haji. Terus ada tabungan giro. Nah, tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya. Terus lanjut ke 7, itu tabungan investasi. Tak hanya untuk menyimpan dana bank, dia juga memiliki jenis tabungan investasi. Nah, ini ada beberapa jenis tabungan investasi. Yang pertama itu ada deposito yang menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Terus ada tabungan saham. Nah, sesuai dengan namanya, di sini tabungan saham ini memang khusus digunakan untuk membeli saham. Digunakan secara rutin serta menyimpan laba hasil dari
transaksi saham. Tabungan mata uang asing, orang-orang yang kerap melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya akan memilih untuk membuka tabungan satu ini. Pajak di sini saya juga menyebutkan setiap tabungan tadi itu pasti memiliki pajaknya. Ya, kalau pendapatan dari bunga deposito adalah semua pendapatan yang mencapai besaran persentase 20% dengan minimum tabungan sebesar 7.500.000. Nah, sarana penarikan tabungan itu ada beberapa sarana. Yang pertama itu ada buku tabungan, terus yang kedua slip penarikan, yang ketiga slip setoran, yang keempat anjungan tunai mandiri atau ATM. Terus ada sarana lainnya seperti formulir transfer, internet banking, mobile banking. Nah, di sini ada juga sistem operasional tabungan. Di sini saya akan jelaskan juga. Yang pertama itu pembukaan tabungan. Ya, pembukaan tabungan ini pastilah kita membuka tabungan ya di banknya. Ya, pemohon biasanya wajib mengisi formulir pendaftaran yang pertama. Terus yang kedua fotokopi KTP, biasa kartu tanda penduduk. Terus pengisian slip setoran. Nah, terus ada langkah selanjutnya itu penyetoran tabungan. Nah, penyetoran tabungan dilaksanakan biasanya itu dengan cara setoran tunai, terus setoran kiring dan pemindah bukan. Setiap jenis penyetoran harus dilengkapi dengan slip setorannya. Terus yang ketiga ada penarikan tabungan. Nah, penarikan tabungan dilaksanakan dengan bantuan proses marketing, ya, atau tellernya di situ. Terus ada penutupan tabungan. Nah, penutupan tabungan biasanya penutupan rekening seorang nasabah tabungan harus dilakukan di cabang penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus diketahui dan disetujui oleh bank penerbitnya. Di sini bank juga menutup rekening sewaktu-waktu dalam hal yang pertama apabila saldo rekening di bawah persyaratan minimum. Terus yang kedua jika akun pelanggan menjadi tidak aktif. Terus yang ketiga jika nasabah melanggar cek atau bilet giro. Terus yang keempat jika nasabah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekian penjelasan saya tentang penjelasan tabungan serta operasional tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.